Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perihal atau tentang main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Nah, hakim yang formalnya menurut undang-undang ya, undang-undang tentang kehakiman, KUHP, KUHP. Ini hakim itu yang menentukan proses hukum di pengadilan. Setelah mendengarkan acara-acara dakwaan dari jaksa ya, dan pembelaan dari pengacara ya. Tuh, ini hakim ya. Jadi di pengadilan tuh hakim, bukan di jalanan. Nah, berikutnya kalau kita lihat nih ya, banyak pencuri-pencuri di jalanan itu dikeroyok mati. Nah, itu keroyok luka parah nih ya. Nah, maling ini pacarnya apa istrinya kali itu, lihat diikat begini, keroyok ini kepalanya pecah ya. Itu yang mau bawa ke dokter biaya siapa? Harus dikeroyok masa, kasih ke polisi. Polisi kan kerjanya udah banyak gitu, tambah lagi ngurusin maling yang dibawa ke rumah sakit. Main hakim sendiri, berantem di jalanan tuh kayak gini, udah bonyok-bonyok tuh ya. Dia masih ketawa-tawa karena mungkin dia mengkonsumsi minuman keras atau apa ya. Jadi pencuri pun harus kita anggap seperti adik kita gitu loh. Kita lindungi dari massa, amukan massa nih kayak gini nih ya. Serem banget gitu. Nah, ini apabila si maling ini ditinggal sama kawannya, dikepung warga, digebukin, baru sekali gebuk pakai tangan sama kayu meninggal karena dia punya penyakit bawaan. Nah, yang gebuk itu pasti ditahan. Pasalnya penganiayaan yang membuat matinya orang lain, itu pasal 338 gitu loh. Hukumannya ya 10-12 tahun penjara maksimal ya. Jadi mau menegakkan hukum tapi melanggar hukum gitu. Nah, ini para warga harus waspada. Bahkan kalau kita lihat mungkin salah satu warga akan mengamankan maling itu daripada amukan massa. Nah, panggil polisi, telepon, Pak ada terduga maling nih di sini gitu loh, segera datang. Nah, nggak lama kemudian polisi pasti datang gitu loh. Jangan sampai ini kayak gini, babak belur kayak gini ya, belum dalamnya lagi, kan kasihan. Nggak ada orang mau cita-cita jadi maling ya, maunya jadi polisi atau tentara atau juga jadi pejabat ya. Karena nggak yang punya cita-cita jadi maling atau jadi koruptor, punya cita-cita nggak ada kan. Nah, jadi jangan dikeroyokin, jangan dipukulin, berusaha melindungi gitu, mengamankan situasi, panggil polisi. Biar, karena wewenang masalah kriminal kan ada di tangan polisi gitu. Kalau dipukulin sampai mati ya, nanti yang tanggung jawab siapa? Nggak ada kan, lari semua biasanya seperti itu. Nah, berikutnya kan nanti polisi akan melihat kamera di sekelilingnya. Jadi minimum 5 orang akan dijadikan saksi dulu ya. Gitu loh. Itu dalam kasus pengeroyokan maling atau pencuri, atau juga kasus berantem berkelahi ya, mengakibatkan fatal bagi orang yang mengeroyoknya karena korban luka-luka atau bahkan meninggal gitu ya. Kan orang nggak ada yang cita-cita mau jadi maling itu babak belur pecah ini, babak belur nih sampai pipinya tembem kayak penyakit gigi geraham. Kasihan loh. Tuh kan, warga keroyok pria lansia hingga tewas. Di Nganjuk dikeroyok warga hingga tewas. Gimana ya? Jadi ini sekedar edukasi aja bahwa kalau pencuri atau pelanggar hukum kita pukulin rame-rame itu udah salah. Kalau mati hukumannya kena. Jadi jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum lagi itu. Ya.
Umpama kebenaran kita lewat ada maling, kita ikut mengeroyoknya. Maling udah dikejar-kejar massa, kita parkir motor, kita ikut ngejar dan mengeroyoknya. Nah, itu udah pelanggaran hukum. Dan si maling itu yang terduga maling bisa menuntut balik gitu loh. Dia akan panggil pengacara nuntut balik. Kena dia semua. Ya, dia panggil pengacara buat laporan polisi nuntut balik. Gitu loh. Jadi itu banyak resikonya ya. Jadi kalau ada maling ya serahkan ke polisi, amankan situasi, telepon polisi agar tidak ada yang kata main hakim sendiri. Kalau beneran maling, ada juga 1-2 bukan maling tapi udah tewas, gitu, karena dikeroyok. Nah, itu. Jadi ya, edukasi aja sekedar itu ya. Itu kan maling motor dikeroyok warga. Masya Allah tuh warga sampai 50-an ada kali. Nanti kalau meninggal atau terkapar di situ dia pingsan, ayo lari, ini bubar satu-satu nih. Lari dah kemana-mana. Ya. Kalau dia meninggal akan dicari oleh polisi, suruh tanggung jawab. Bahkan polisi pun juga udah nggak boleh lagi menggebuk maling. Ya. Maling bisa lapor, polisi bisa kenaikan pangkatnya ditunda, atau kalau mati polisi bisa ditahan juga gitu loh. Ya. Jadi pesannya jangan main hakim sendiri terhadap pencuri, begal ataupun penjahat-penjahat lainnya. Jadi berusaha menahan emosi dan amankan situasi, panggil polisi. Oke?